Fungsi media sosial. Banyak orang mengatakan di media sosial itu tempatnya orang pamer, alih-alih tentang update status, bikin konten, apapun itu temanya, dari mulai podcast, reality, dan lain sebagainya. Dan banyak dari kita mengatakan, atau banyak dari masyarakat hari ini, bahwa media sosial itu hanya untuk pamer. Ya, sebetulnya itu salah satu fungsinya. Media sosial itu sebagai ajang pamer, atau mungkin ya lebih halusnya untuk menunjukkan bahwa yang membuat mungkin konten, mungkin podcast, mungkin ya sekedar update status itu ingin bahwa dirinya masih eksis atau masih hidup. Ya, tujuannya kan beragam. Ingin menggambarkan bahwa dirinya masih ada, mungkin menyapa sahabat-sahabatnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau medsos itu disimpulkan sebagai ajang pamer, itu juga betul, karena itu salah satu fungsinya. Jadi pamer ini kalau menurut saya, ya saya pandang sebagai hal yang sebetulnya bukan negatif ya. Saya masih melihat sisi positifnya. Dari atau yang melatar belakang itu adalah tentang hak asasi, yang menjadi hak semua orang untuk berekspresi. Apalagi hari ini adalah era digital. Jadi apapun kejadian yang itu menyangkut pribadi, menyangkut kejadian yang ada di sekitarnya, itu bisa di-update setiap saat. Soal itu melanggar aturan seperti yang ada di aturan pemerintah tentang undang-undang IT, itu sudah personal sih Pak. Toh kalaupun itu memang melanggar, ya pasti nanti akan ditindak oleh pihak yang berwajib. Sisi positif yang saya maksud di sini adalah setiap orang punya kepentingan masing-masing. Ya, pasti ada yang mendasari kenapa para individu ini mengupdate dirinya atau aktivitasnya di dalam media sosial. Tentu saja masing-masing orang punya alasan tertentu. Nah, kadang kita menangkap hal itu dari sisi sentimen atau sisi negatif. Padahal ketika kita menangkap itu sebagai sisi yang negatif,
Nah, itulah yang memengaruhi pikiran kita, bahkan mempola pikiran kita untuk negatif juga. Namun kalau kita menanggapi sebuah adegan dalam layar, entah itu lewat PC, lewat televisi, lewat Android, lewat media yang lain, dipandang sebagai sebuah ekspresi manusia yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Semua punya hak mengekspresikan dirinya. Mungkin dalam hal ini sedang mengungkapkan sebuah argumen, mengkritik pemerintah, menagih utang temennya, mempromosikan barang dagangannya, pengen diakui mungkin kalau wanita tubuhnya seksi, atau dia paling cantik, atau mungkin sedang menyindir temennya, dan lain sebagainya yang kompleksitasnya luar biasa. Ya kita pandang aja sebagai hal yang positif. Artinya itu mewakili bukan diri kita secara subjektif gitu loh. Tapi dengan kesadaran kita melihat beberapa artinya melihat setiap hari adegan-adegan yang kita lihat lewat digital ini, muncul kesadaran, akhirnya kita netral, tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Karena dengan kesadaran yang cukup baik, tentu saja nalar kita juga berjalan. Akhirnya dengan sendiri kita bisa memfilter tentang apa yang kita lihat lewat media sosial. Contoh sebuah adegan yang mempertontonkan tentang konflik antara pebisnis lah, yang satu mengklaim bahwa yang sudah dibuka bisnisnya itu merek dagang dia. Nah, terus bergulir masalah itu menjadi sengketa, kemudian sampai kepada pihak yang berwajib. Jika dari awal kita netral, berpikir melihat itu dengan kesadaran yang baik, sambil terus kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan ketemu benang merahnya. Ini yang kita lihat di media sosial ini benar-benar real atau hanya settingan? Atau begini kuncinya, setiap kita melihat konten mungkin bisa konten hiburan, kemudian politik dan lain sebagainya, itu selalu diawali dengan pertanyaan berbanding terbalik. Jadi tidak ujuk-ujuk yang kita lihat itu seperti kita langsung disekap di dalam ruangan, tapi kita masuk ke dalam area yang luas tanpa ada halangan apapun, baik itu pandangan mata, kemudian pernapasan kita, pendengaran kita, gerak kita, itu kita coba untuk masuk ke dalam ruangan yang kosong, yang tidak ada sekat-sekat yang membatasi pandangan kita, pendengaran kita, napas kita, gerakan kita.
kemudian selalu bertanya-tanya, yang pertanyaan itu justru terbalik dengan apa yang kita tonton atau kita lihat. Nah, disitulah nanti akan muncul kesadaran bahwa ternyata yang kita lihat selama ini di media sosial itu bisa menyimpulkan, oh yang barusan kita lihat ternyata cuma settingan, yang baru kita lihat ternyata berita yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan industri media. Kemudian ceramah yang kita lihat itu punya kepentingan memang untuk menarik simpati, untuk masuk ke golongannya. Terus konflik yang terjadi ternyata hanya konflik yang itu bisa konflik yang disengaja, bisa konflik yang tidak sengaja, tapi di balik itu semua itu hanya untuk kepentingan si pembuat konten. Jadi kita bisa terus lebih cerdas gitu. Ya bukannya akhirnya kita menyimpulkan apa yang kita lihat selama ini kita dibodoh-bodohin, tidak. Kita hanya coba berpikir dengan kesadaran yang baik. Apalagi menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Nah, ini sangat penting peranan pikiran kesadaran. Maksudnya pikiran dengan sadar yang baik itu sangat penting dan sangat punya peranan yang baik agar apa yang kita lihat itu betul-betul tidak mempengaruhi pikiran kita, tidak mempengaruhi mindset kita, yang akhirnya kita tidak dibodoh-bodohin. Kita terus berjalan, logika kita terus berjalan. Artinya berjalan sesuai dengan pikiran yang kita miliki, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Bukan berpikir dengan pikiran orang. Artinya kita hidup itu dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Bukan hidup dengan pikiran-pikiran orang. Disitulah kita mulai kepercayaan diri itu akan tumbuh dengan baik, yang pada akhirnya meyakini tentang sesuatu hal itu bisa serius, tidak setengah-setengah, tidak gampang hanyut, tidak gampang terpengaruh, bahkan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang istilahnya satu kesepakatan yang mudah kita sepakati bersama, yaitu kalimat tersesat, gitu. Ya, kalau nggak begitu sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus menjadi objek industri media ini? Kita hanya sebagai penonton yang pasif, penonton yang ya mohon maaf seperti seekor kambing dikumpulkan, kemudian dikasih makan, kemudian disuruh gerak sini, ke kanan, gerak ke kiri, suruh maju, suruh mundur, dikasih makan lagi. Kan masa Anda nggak tersinggung kalau dikatakan kambing? Kan nggak mungkin. Nah, kembali lagi, coba kita lebih meningkatkan kesadaran pikiran kita dengan baik, supaya jati diri kita sebagai
orang asli Indonesia itu lebih meningkat kesadarannya ketimbang jadi orang Indonesia yang sudah diinjak-injak budayanya sendiri, tradisinya sendiri, kemauannya sendiri oleh orang dalam negeri sendiri yang membawa atau mengimpor hal-hal yang itu budaya dari luar, tradisi dari luar.